Sobat UPI, selamat datang di Podcast UPI. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi bersama saya Syifa yang akan menemani Sivitas UPI dalam program Pikir Pakar. Di episode Pikir Pakar kali ini, kita kedatangan dua narasumber dari KIPBIPA. Yuk kita langsung kenalan aja. Halo Bu Suci, Bu Nuni, apa kabar? Alhamdulillah baik. Halo lagi Syifa. Iya Ibu, halo. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, boleh dong Bu Suci dan Bu Nuni memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena pasti Sivitas UPI ini ingin tahu lebih banyak nih mengenai Ibu. Baik, Ibu Nuni dulu deh, karena kaprodinya Ibu. Baik, halo sahabat-sahabat semua, sahabat sebangsa dan setanah air di Indonesia maupun yang di luar negeri. Nama saya Nuni Sulistiani Idris. Kebetulan saya diamanahi menjadi Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di Sekolah Pasca Sarjana UPI. Baik. Ibu, Assalamualaikum, halo semuanya. Saya Suci Sundusia bersama Bu Nuni di Prodi Pendidikan BIPA S2. Selain itu juga saya sekarang diamanahi menjadi Ketua Panitia KIPBIPA tadi itu ya. Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Oke Bu, mau langsung ke pertanyaan aja? Boleh. Oke. Nah, karena kita akan membahas mengenai bahasa Indonesia di kacamata internasional. Nah, Siapa pengen tahu nih Bu, kondisi bahasa Indonesia itu sekarang di lingkup global bagaimana ya Bu? Dulu nih. Pertanyaannya langsung pertanyaan serius. Iya ya, tadi janjinya kita ngobrol ringan. Baik, bagaimana posisi bahasa Indonesia di kancah internasional adalah bahasa kita ini menjadi salah satu bahasa yang diminati. Ya, mengapa diminati? Karena penutur bahasa Indonesia kita itu banyak, ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kata orang asing sih bahasa kita seksi katanya. Ya, karena mudah dipelajari, kemudian penulisannya kan mudah, lain dengan bahasa yang punya tipologi yang lain, yang seperti bahasa Arab, bahasa Korea, bahasa Jepang kan tulisannya berbeda ya. Kalau bahasa Indonesia tidak. Lebih simpel ya Bu ya. Betul, dan bahasa Indonesia ini tanpa kita banyak yang tahu, ternyata orang Indonesia ya, yang mungkin merasa karena lebih bangga dengan bahasa yang lain, begitu. Ternyata bahasa Indonesia itu cukup menjadi bahasa Indonesia yang populer. Misalnya, ada beberapa fakta ya, teman-teman, bahwa bahasa Indonesia itu populer di Australia, sehingga diajarkan, kalau datanya sih di 500 lebih sekolah dasar di Australia. Gitu, menjadi mata pelajaran yang dipelajari oleh anak-anak di sana. Kemudian bahasa Indonesia misalnya ya di negara tetangga kita Vietnam itu menjadi bahasa yang prioritas kedua atau bahasa yang digunakan setelah bahasa resmi yang mereka gunakan. Kemudian tadi Bu Nuni sudah sampaikan bahasa Indonesia itu penuturnya itu paling banyak di dunia, selain karena memang jumlah penduduk Indonesia itu banyak begitu ya, tetapi juga dituturkan oleh penutur-penutur lain begitu ya, selain dari orang Indonesia sendiri. Kemudian nanti kita akan membicarakan data-data siapa saja lembaga-lembaga yang ternyata mereka menyelenggarakan pembelajaran bahasa Indonesia begitu ya, baik di luar negeri maupun dalam negeri. Ya, jadi begitu diminatinya begitu ya, bahasa Indonesia di mata internasional menjadi bahasa yang dikagumi ya, karena latar belakang yang banyak tentunya Bu ya, dari budaya begitu ya, dari segi politik dan sebagainya begitu ya. Semakin kita memiliki nilai positif di luar negeri, bahasa Indonesia semakin akan diminati. Luar biasa ya Bu ya, banyak yang belum tahu pastinya kan. Oke, selanjutnya, lalu apa yang membuat bahasa Indonesia itu berkemungkinan akan menjadi bahasa yang penting di dunia, khususnya dalam pergaulan antar bangsa? Baik, sebenarnya ini sudah tercetus di Kongres Bahasa Indonesia ya, Kongres beberapa tahun yang lalu, bahwa tahun 2045 ini pemerintah kita ini menargetkan bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa pengantar di PBB. Jadi sejajar nanti dengan bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Perancis,
bahasa Rusia. Nah, jadi sejajar dengan bahasa itu. Sehingga ada target-target yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Di tahun 2024 ini ditargetkan ada penambahan 100.000 pembelajar BIPA. Dan ini hampir tercapai, padahal belum sampai 2024 melalui pembelajaran daring. Ya. Oke, nah untuk selanjutnya untuk kondisi nih Bu, yang sekarang bagaimana tingkat minat atau antusiasme masyarakat internasional terhadap bahasa Indonesia? Nah, apakah semakin banyak yang antusias mempelajari bahasa Indonesia? Ada data ya, Bu Suci akan Kita sampaikan. akan bicarakan data ya, karena ternyata ini menarik sekali. Bapak Ibu juga bisa membukanya mungkin ya, para pemirsa semuanya, datanya di Jaga BIPA di Kemendikbud, Kemendikbudristek begitu ya. Jadi sampai hari ini tercatat ada 48 negara, bahkan versi Kemenlu itu ada 51 negara yang mereka di sana ada proses pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Artinya peminatnya ada di 51 negara. Kemudian total lembaganya yang menyelenggarakan bahasa Indonesia bagi penutur asing di seluruh dunia ya, di seluruh dunia itu ada sekitar 481 negara. Ini data yang di Kemdikbud, tapi kemudian juga ada konfirmasi data yang lain karena mungkin ada beberapa lembaga yang tidak terkonfirmasi begitu. Dan menariknya, uniknya data lembaga penyelenggara BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing di Indonesia gitu ya, dibandingkan dengan negara yang lain di luar negeri, misalnya di Australia saja itu lebih sedikit. Ya, di Australia itu ada 113 lembaga penyelenggara BIPA. Di Indonesia itu hanya sekitar 78 lembaga. Jadi ini luar biasa begitu. Ini data fakta yang bisa kita lihat bahwa ternyata minat masyarakat luar begitu ya, masyarakat mancanegara terhadap bahasa Indonesia itu sangat tinggi ya. Kalau data-data lainnya misalnya kalau di Asia Tenggara ada 233 lembaga, kemudian di Asia Pasifik itu ada 183 lembaga, kemudian di Amerika dan Eropa ada 85 lembaga ya. Ini artinya membuktikan bahwa betapa antusiasme yang luar biasa. Jadi belum disampaikan begitu ya, belum sampai 2024 peminatnya semakin meningkat begitu. Dan Bu Suci itu belum ditambah data SPK. Mungkin kalau Siva tahu SPK itu teman-teman sahabat-sahabat semua ya, itu Satuan Pendidikan Kerjasama Sekolah Internasional. Di Indonesia sendiri itu kurang lebih ada 400-an ya. Jadi mereka anak-anak ekspatriat, anak-anak orang asing yang bekerja di Indonesia dan belajar bahasa Indonesia. Data yang tadi di luar data SPK. Betul, ya. Karena lembaga ini memang lembaga yang diinisiasi oleh Badan Pengembangan Bahasa, gitu di luar negeri atau di Indonesia, ataupun universitas-universitas ya di luar negeri atau di Indonesia yang menyelenggarakan program BIPA, ataupun lembaga kursus yang swasta yang diselenggarakan oleh swasta baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Begitu. Ya. Luar biasa sekali Bu. Tidak sangka ya? Iya, tidak sangka. Ternyata sebanyak itu. Oke. Nah, untuk selanjutnya nih Bu ya, kira-kira kesulitan apa yang sering dialami oleh masyarakat asing dalam mempelajari bahasa Indonesia? Kesulitannya nih ini mungkin yang bisa menjawab guru BIPA ya Bu. Iya gini ya Siva. Ya. Kalau kesulitan dari faktor bahasa itu sendiri sih mudah ya. Jadi kami para pengajar BIPA bisa mengajarkan bahasa Indonesia dengan berbagai cara, dengan berbagai media, dengan berbagai metode, dengan berbagai pendekatan ya. Tetapi justru yang sulitnya itu ketika mereka datang ke Indonesia melihat fakta bahasa di Indonesia. Aduh, mudah-mudahan sih teman-teman yang nonton tayangan ini tidak termasuk di kelompok ini, yaitu orang-orang yang kurang menghargai bahasa Indonesia. Jadi banyak juga di masyarakat kita ini yang lebih bangga menggunakan bahasa asing dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun sebenarnya saya pribadi tidak alergi, bagus ya, tetapi harus seimbang. Kalau misalnya di ruang-ruang publik, kalau ada bahasa asing, bahasa Indonesia dulu, baru bahasa asing, ya.
Tapi kalau teman-teman ini ke bandara ini sudah bagus. Bahasa Indonesia dulu baru bahasa asing. Di stasiun kereta api juga bahasa Indonesia dulu kemudian bahasa asing. Semoga nih di kampus-kampus gitu ya, apa yang Betul. kita gunakan gitu, dari pakaian, dari makanan, minuman, kalau ada bahasa asing ada bahasa Indonesianya. Jangan sampai begini, kalau harga secangkir kopi hitam itu 3.000 4.000, tetapi ketika black coffee bisa 25.000. With Iya, ice beda. americano. Ice americano beda harganya Nah, ya Bu. itu ya. Padahal sama-sama Yes. French Padahal ada coffee. kopi hitam ya Bu Kopi ya. hitam. Sama, ada iya. merek-merek tertentu gitu. Iya Bu, Betul. jadi mempengaruhi ya Bu ya. Iya. Iya. Oke, nah untuk selanjutnya Bu, lalu menurut Ibu apakah kedepannya nih bahasa Indonesia memiliki potensi menjadi bahasa internasional? Sangat ya. Sebuah bahasa Indonesia itu sangat memiliki potensi menjadi bahasa internasional. Dari historisnya saja bahasa Indonesia itu sejak dicetuskan menjadi bahasa pemersatu bangsa ini sudah memiliki kekuatan sendiri sejak 28 Oktober ya tahun 1928 bahasa Indonesia dicetuskan menjadi bahasa pemersatu bangsa. Kemudian bahasa Indonesia menjadi bahasa negara, bahasa resmi negara. Jadi ini adalah kekuatan begitu ya. Dan kemudian dibandingkan dengan bahasa lain begitu ya, termasuk bahasa yang memiliki penutur terbanyak begitu ya. Tetapi tadi begitu ya, kondisi mau menjadi internasional itu ini sangat oh ya Bu, dari segi struktur bahasa itu bahasa yang mudah dipelajari. Ya, karena bahasa yang tidak mengenal tenses yang mungkin sulit, cara penulisan yang mudah begitu ya. Kemudian pengucapannya juga bisa dipelajari dengan mudah oleh penutur manapun begitu ya. Tetapi tadi itu begitu ya yang menjadi kesulitan dan tantangan yang luar biasa. Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional adalah penutur orang Indonesianya sendiri. Apakah siap begitu ya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional begitu ya? Karena masih menggunakan lebih bangga belajar bahasa asing, lebih merasa nyaman di kafe-kafe ya. Kita menggunakan huruf K ya, kafe, kita menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Kemudian di acara televisi begitu ya, produk-produk nama acara begitu ya, kita lebih senang dengan menggunakan bahasa asing. Pikir Pakar bagus ya Bu ya. UPI Podcast apakah perlu diganti gitu ya. Kemudian secara melembaga di universitas sepertinya juga belum bergengsi nampaknya kalau kita belum menulis makalah atau paper dalam bahasa asing ya. Tetapi mengapa tidak kita gunakan bahasa Indonesia dan menggunakan itu sebagai bahasa akademik? Toh itu adalah bahasa resmi kenegaraan begitu ya, digunakan dalam forum-forum internasional, dalam forum-forum nasional apalagi begitu ya. Ini yang menjadi PR kita bersama ya. Jadi bukan hanya PR guru bahasa Indonesia, tapi menjadi PR semua pihak. Dan ini nanti bukan podcast UPI ya, tapi siniar UPI. Ya mudah-mudahan teman-teman tuh dimanapun teman-teman berada mengenal bahwa podcast di dalam bahasa Indonesia itu siniar. Siniar. Oke. Nah Ibu, selanjutnya Syifa ingin tahu nih Bu, apakah budaya Indonesia itu memegang peranan penting dalam menarik masyarakat internasional untuk mempelajari bahasa Indonesia? Oh tentu, ya. Orang itu tertarik mempelajari bahasa karena budaya. Betul. Ya. Ini tahu Korea sekarang mewabah karena dari budayanya, dari musiknya, dari makanannya, dari fashionnya gitu. Bahasa Indonesia pun sama. Jadi budaya ini memegang peran penting sehingga silahkan nih teman-teman yang masih memungkinkan mempertunjukkan kebolehannya dalam budaya Indonesia, baik menari, main musik, kemudian dari kuliner, kemudian budaya-budaya yang baik yang pertontonkan atau pertunjukan itu akan menarik minat orang asing untuk belajar bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia ini bahasa yang berbudaya. Misalnya begini ya, kalau dalam penulisan saja, misalnya kalau untuk orang kedua kita menyapa Anda atau saudara, Bapak, Ibu itu gunakannya huruf kapital, huruf besar. Dan untuk diri sendiri S-nya itu saya, aku kecil. Tapi beda dengan bahasa asing, bahasa Inggris. Kalau I itu selalu kapital, besar, tapi you kecil. Jadi bahasa Indonesia itu bahasa yang berbudaya betul. Ya. Iya, dan tidak hanya
permasalahan budaya ya sebetulnya yang menjadi menarik minat begitu Iya, ya iya. orang-orang asing untuk mempelajari bahasa Indonesia. Situasi politik begitu ya. Kemudian Ekonomi. sosial masyarakatnya. Kemudian ekonomi. Kan kalau ekonomi Indonesia itu stabil begitu ya, banyak Iya. investor, banyak pebisnis yang datang ke Indonesia, banyak orang yang memiliki peluang sebetulnya belajar bahasa Indonesia. Ini juga penting ya tadi peran pemerintah menjadikan Iya. bahasa Indonesia itu menjadi bahasa internasional atau disukai juga. Misalnya karena jika ada pebisnis asing yang akan berbisnis di Indonesia maka diwajibkan menguasai bahasa Indonesia. Ya. Ini juga memiliki sesuatu yang nilai tawar yang luar biasa. Dan tadi unsur budaya tadi ya Bu ya. Ini kita anak-anak muda, aduh saya termasuk anak muda. Kita tuh belajar tahu kosakata, misalnya ya bahasa Korea yang sekarang sedang Iya. tren itu kan sebetulnya tidak belajar, Iya. tapi kita menonton drama ya, Drama, menonton misalnya tayangan-tayangan di televisi atau tayangan-tayangan berbau Korea, tanpa kita sadari kita belajar bahasanya. Betul, iya. Itulah sebetulnya yang harus terjadi dengan proses internasionalisasi bahasa Indonesia. Tanpa orang asing sadari, ya, mereka itu menyukai kita, menyukai budaya kita dan mau belajar bahasa Indonesia itu karena tadi begitu ya, ada soft food, ada proses yang lembut begitu ya, masuk ke dalam pikiran. Oh, saya suka dengan lagu-lagu Indonesia, sehingga orang belajar bahasa Indonesia mau tidak mau. Suka dengan tayangan televisi Indonesia, suka dengan cara makan gaya budaya orang Indonesia. Nah, itu secara tidak sadar begitu ya. Karena misalnya begini, saya tahu istilah mukbang gitu ya, itu karena nonton orang Korea makan dalam jumlah yang banyak begitu ya. Nah, cobalah budayakan misalnya itu botram, itu bukan botram itu bahasa Sunda. Nggak apa-apa, Tidak botram. apa-apa. Itu bisa Sudah dijadikan masuk- bahasa Indonesia. Sudah masuk ke Ya. KBBI Botram. Ini bisa dijadikan salah satu sarana untuk mempromosikan bahasa Indonesia dengan berbagai cara. Semua kalangan harus berkontribusi, termasuk pelajar ya, mahasiswa ya Bu ya. Siap. Iya. Betul. Itu tidak menjadi peran dari dosen atau guru bahasa Indonesia ya. Begitu. Jadi semuanya terlibat ya, Bu ya. Makanya Betul. kita mau menyelenggarakan KIP BIPA ya. Betul. Oke. Iya. Oke, nah, Bu, untuk selanjutnya setelah mengetahui bahwa bahasa kita sangat dikenal dan diminati di kancah internasional, bidang atau sektor apa saja yang akan terbantu menurut Ibu? Semua bidang ya Bu ya. Semua Semua. bidang Semua sektor bidang, kehidupan. termasuk perekonomian. Iya. Ya, kalau kita menganalogikan kembali lagi begitu ya bersama misalnya Korea Selatan tadi kasusnya ya, bagaimana kehidupan ekonomi mereka itu bisa meningkat ya gara-gara semua orang itu tertarik dengan budayanya. Jadi bahasa itu sebetulnya sebagai alat ya teman-teman, bahasa itu sebagai alat untuk memperkenalkan banyak hal tentang Indonesia. Tetapi tadi begitu ya, usaha-usaha diplomasi kita untuk bangga dengan Indonesianya sendiri itu yang harus utamakan begitu. Betul. Ya. Ibu, oke, Cukup. sudah. Oke, ternyata kita memang harus patutnya bangga ya Bu dengan bahasa kita. Nah, selanjutnya Siva ingin membahas mengenai KIP BIPA nih Bu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa KIP BIPA ini adalah kegiatan yang membahas berbagai persoalan bahasa Indonesia di kancah internasional. Siva ingin tahu apa yang melatar belakangi kegiatan KIP BIPA ini Bu. Oke. Saya dulu ya, Bu. Boleh karena Ibu Iya. yang paling tahu tentang Paling tua. sejarahnya. Baik, Silakan. KIP BIPA, Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Awalnya ini merupakan komitmen para pengajar BIPA di Indonesia dan di luar negeri saat itu, ya. Jadi kalau yang saya tahu BIPA itu sudah mulai gitu ya, dikenal itu di tahun 70-an sebenarnya, kalau di UPI sih 80-an. Ya. Hanya istilah BIPA-nya itu yang belum saya juga tidak tahu pasti itu kapan itu kata BIPA-nya itu ya. Nah, komitmen itu sehingga mulailah para guru-guru BIPA baik di dalam di luar negeri itu berkumpul. Nah, yang pertama diadakan di Solo, kemudian berikutnya di Padang, yang ketiga di IKIP Bandung. KIP Bandung. Waktu itu tahun 99, dan dari situlah muncul asosiasi
Awalnya namanya APIPA, Asosiasi Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Ketua pertamanya Profesor Fuad Abdul Hamid. Selamat siang, sore, malam Pak Prof Fuad. Semoga Bapak selalu sehat. Nah, beliau ketika menjabat sebagai Ketua BIPA, beliau menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama Warik 4 waktu itu. Ya. Kemudian selanjutnya tahun 2015 berubah menjadi APP BIPA, Afiliasi Pengajar dan Pegiat BIPA. Mengapa namanya berubah? Karena ternyata yang senang itu bukan hanya pengajar yang ingin kumpul-kumpul, tapi orang-orang yang menyelenggarakan pembelajaran BIPA, orang-orang yang punya tempat kursus. Nah, jadi namanya para pejuang BIPA. Para pejuang-pejuang. Kita sebut pegiat BIPA. Pegiat, ada pengajar, ada pegiat. Kenapa asosiasi berubah jadi afiliasi? Karena kita daftarkan ke Kemenkumham ya, supaya berbadan hukum. Nah, tidak bisa menggunakan kata asosiasi. Yang ada, yang diterima adalah afiliasi. Iya, jadi ini asosiasi tingkat dunia. Dan dan ada cabang-cabangnya ya, di luar negeri itu 4 atau 5 ya. Inggris, Timor Leste, Jerman, Jepang, Thailand, berarti 5. Kemudian di Indonesia termasuk yang tertua si Jogja, yang kedua Jakarta, ketiga Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, kemudian di Sulawesi, Nusa Tenggara. Seluruh Indonesia. Iya. Betul. Jadi ini acara konferensi yang yang menjadi reuni 2 tahunan ya. Reuni 2 tahunan para pengajar, pegiat, dan untuk spesial edisi tahun ini di KIPIPA 2022, KIPIPA 12 ini kita mengundang dari pihak lain yang mungkin baru baru mungkin kita ajak untuk berunding bersama untuk memperbincangkan tema yang akan kita bahas di KIPIPA 12 ini. Begitu. Untuk selanjutnya, lalu siapa saja nih Bu pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan KIPIPA? Baik. Nah, karena tadi di awal itu bahwa memperjuangkan tema KIPIPA kita adalah strategi penguatan diplomasi bangsa melalui internasionalisasi bahasa Indonesia ya. Karena perjuangan ke depan visi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional itu adalah sesuatu yang tidak bisa diperjuangkan oleh sebagian orang, tadi oleh guru bahasa Indonesia atau ahli bahasa saja. Sehingga pada KIPIPA 12 ini kita mengundang berbagai sektor ya. Kita akan kementerian kita akan mengundang tidak hanya dari Badan Pengembangan Bahasa tentu saja sebagai tuan rumah penggerak kebahasaan, tapi juga dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tadi itu ya, bagaimana pariwisata dan ekonomi kreatif itu memiliki gagasan-gagasan untuk menjadikan gitu ya Indonesia itu begitu ya lebih berdaya dan menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa internasional ya atau bahasa yang mendunia. Kemudian dari Kementerian Luar Negeri ya, ada pembicara dari sana. Kemudian kami juga mengundang para sesepuh APBIPA. Kemudian ada sesi pleno dari para pengurus atau para ketua APPBIPA. Ketua APBIPA yang pertama tadi Prof Fuad Abdul Hamid, kemudian ketua APIPA hari ini periode ini yaitu Ibu Dr. Liliana Mulyastuti. Kemudian pada sesi pleno selanjutnya ada para akademisi mancanegara. Pada kali ini kita mengundang Profesor Kyoko Furuda dari Kanda University Jepang. Beliau adalah praktisi akademisi yang mengajarkan bahasa Indonesia di Jepang dan peneliti juga. Nah, mereka juga peneliti begitu ya. Kemudian ada Ibu Laura Wimsett dari Wesley College Australia. Beliau juga adalah pakar BIPA. Beliau juga adalah pengajar BIPA di Australia. Ini menarik begitu ya. Kita akan mendengarkan mereka berbicara mengenai bagaimana pandangan mereka mengenai diplomasi internalisasi bahasa Indonesia. Kemudian tidak lupa para pakar Indonesia. Kita akan mengundang Ibu Profesor Dr. Vismaya Sabaridamayanti, guru besar dari Prodi Bahasa Indonesia. Kemudian dari Prodi Bahasa Indonesia Universitas Negeri Malang, Profesor Imam Suyitno.
kemudian dari BRIN ya Bu ya, Ya, Badan Riset. Dr. Heri Jogaswara ya. Jadi kita akan mengumpulkan orang-orang itu begitu ya untuk berbicara mengenai bagaimana strategi penguatan diplomasi bangsa melalui internalisasi bahasa Indonesia itu. Begitu. Dan pesertanya siapapun boleh ikut. Betul. Jadi tidak hanya pengajar BIPA, tidak hanya dia pegiat BIPA, pemerhati saja atau mungkin tadi begitu ya pihak-pihak pebisnis, orang-orang yang bergiat di pariwisata, di industri kreatif begitu ya. Itu ingin tahu begitu ya seperti apa proses diskusi dan dialog diplomasi bangsa ini gitu untuk internalisasi bahasa Indonesia ini kami juga mengundang. Dan ya kita menggunakannya teknik bauran ya, hybrid. Ya. Betul. Jadi kita mengundang 1.000 orang di secara daring. 1.000 orang yang kita undang. Tapi yang datang ke kampus kita lihat nanti. Kita lihat sesuai dengan perkembangan kondisi ini ya. Negara sekarang. Pasca kenormalan baru. Oke, Ibu. Nah, boleh dijelaskan Bu, setiap berapa tahun sekali nih kegiatan BIPA ini diselenggarakan? 2 tahunan ya Bu ya? Ya, seharusnya 2 tahun sekali. Seharusnya tahun lalu, tapi kan kita tidak boleh kumpul-kumpul. Ini pun maksa nih. Mudah-mudahan diizinkan. Jadi hanya 75% kan kita diizinkan berkumpul dari kapasitas tempat. Gitu. Oke Ibu. Nah, sekarang Syifa ingin tahu Bu, apa motivasi KIP BIPA dalam mengenalkan bahasa Indonesia di kancah internasional? Nah, ini motivasi ya. Mengapa KIP BIPA mungkin ingin menggunakan tema ini Bu? Gitu mungkin pertanyaannya ya. Ya, ini karena berbagai permasalahan di internasional tentang posisi kedudukan bahasa Indonesia yang bersaing dengan bahasa lain untuk menjadi bahasa resmi di ASEAN misalnya, kemudian di perkumpulan-perkumpulan internasional lainnya. Sehingga tadi penguatannya temanya itu strategi penguatan diplomasi bangsa melalui internasionalisasi bahasa Indonesia. Betul. Oke Ibu. Nah, untuk selanjutnya bisa diceritakan Bu, apa saja kendala yang pernah Ibu atau pendidik BIPA lainnya alami saat mengenalkan bahasa Indonesia di kancah internasional? Nggak ada ya? Nggak ada kendala. Kendalanya, saya asik-asik aja sih. Ya, betul. Menyenangkan mengajarkan bahasa Indonesia di mancanegara, termasuk di Indonesia ya. Ya kendalanya tadi kalau belajar di Indonesia, kemudian melihat tayangan televisi Indonesia itu yang tidak mendukung kepada internasionalisasi bahasa Indonesia, itu kendalanya. Jadi pembelajar BIPA-nya bingung, yang dipelajari di sekolah seperti apa, datang pada tempatnya ternyata begini ya katanya bahasa Indonesia itu. Iya, jadi ini adalah tugas bersama ya. Kalau pengajar BIPA-nya menyenangkan ya. Teman-teman juga bisa mengundang para pengajar BIPA suatu hari nanti yang sekarang sedang jadi praktisi betul-betul mengajar begitu ya. Baik yang ada di UPI juga mungkin. Ya, banyak di UPI banyak sekali para pengajar bahasa Indonesia untuk bagi penutur asing. Oke, Ibu. Nah, setelah tadi sempat disinggung nih mengenai penyebaran bahasa, kira-kira apa saja output yang dihasilkan KIP BIPA ketika menyebarkan bahasa Indonesia di kancah internasional? Outputnya baik, Bu. output ya. Yang pertama tentu rumusan dari hasil KIP BIPA ini itu kan hasil konsep-konsep yang ditularkan atau dituturkan oleh para pakar di konferensi ini. Kemudian juga bagaimana strategi atau cara-cara menguatkan kembali bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Dan terakhir tuntutan sekarang itu publikasi dosen publikasi dan ilmiah mungkin ada proceeding dan ada buku buku berbab ya. Oke. Nah, lalu siapa yang biasanya yang terlibat menjadi pembicara dalam kegiatan KIP BIPA ini Bu? Oh gitu. Oke, begini. Bergantung kepada tema ketika kita menyelenggarakan itu. Jadi siapa atau lembaga mana yang berkaitan dengan tema itulah yang kita undang. Sekarang karena tema kita strategi penguatan diplomasi bangsa melalui internasionalisasi bahasa Indonesia, berarti ada berbagai lembaga. Satu Kemdikbudristek, diwakili oleh Badan Pengembangan Bahasa. Kemudian pasti kan diplomasi tuh ke luar negeri, berarti Kemenlu kita undang.
baik, orang asing itu senang dengan apa nih kalau ke Indonesia? Oh, pariwisata, ekonomi, berarti Kemenparekraf. Kemudian Begitu. diajarkan di mana saja, oh di dalam negeri dan di luar negeri, berarti harus ada akademisinya, harus ada pengajarnya, harus ada pegiatnya. Kan ada lagi asosiasinya, kita undang juga ketua asosiasinya, Betul. gitu. Oke. Wah, sangat menarik sekali ya, Bu. Nah, Sivita Supi terakhir nih sebagai penutup, Bu, apa pesan yang ingin KIPIPA sampaikan untuk masyarakat Indonesia terkait bahasa Indonesia itu sendiri? Karena KIPIPA belum dilaksanakan, jadi bukan pesan dari KIPIPA, tapi Mungkin dari Oke. kami saja boleh. saya Boleh. sebagai individu ya. Sebagai Iya, prodi boleh. BIPA, Bu. Kalau saya ya sebagai pribadi sendiri ingin mengajak para generasi muda ini mencintai bahasa Indonesia dengan cara apa? Berbahasalah Indonesia yang baik dan benar pada saat yang tepat, ya. Sehingga supaya teman-teman ini bisa spontan ketika menggunakan bahasa Indonesia. Dan jangan malu menggunakan bahasa Indonesia. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman juga harus menguasai bahasa asing. Justru harus. Sehingga ada slogan Badan Pengembangan Bahasa. Pembinaan Bahasa yang pertama, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah. Jangan tinggalkan itu bahasa daerah, nanti hilang. Dan ketiga, kuasai bahasa asing. Betul. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai Kuasai bahasa bahasa asing. Betul. Bangga Bu Suci. Jadi mengajarkan bahasa Indonesia bukan berarti tidak sanggup berbahasa asing ya. Dan selain kepada generasi muda ini ya, mungkin seluruh pihak ya Bu ya. Ini juga menjadi PR bersama Iya. mengenai topik yang kita bahas nanti dibawa di dalam KIPIPA itu. Bagaimana bahasa Indonesia itu akan menjadi bahasa yang dimiliki dunia. Maka semua ranah begitu ya, baik itu eksekutif, legislatif, masyarakat dengan berbagai sektor itu harus menyukai dulu, mencintai dulu bahasa Indonesia, menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai jati diri bangsa begitu ya. Iya. Karena siapa lagi yang akan bangga begitu ya selain kita. Semua sektor ekonomi terutama mungkin hiburan atau industri apapun itu begitu ya, gunakan bahasa Indonesia sehingga itu akan menjadi modal kita untuk bangga bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dan Siva, jangan salah, Bu Suci pernah mengajarkan bahasa Indonesia di London. Wow. Itu dulu Bu. Itu dulu. Dan saya di Moskow. Wah. Jadi artinya tadi ya, gunakan bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing tadi. Oke, keren sekali Bu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Suci, Sama-sama. kepada Bu Nuni juga. Terima kasih telah Sama-sama. datang ke episode Pikir Pakar kali ini. Oke, terima kasih Sivita Supi karena telah mendengarkan podcast Pikir Pakar kali ini. Jangan lupa dengerin terus episode Pikir Pakar lainnya karena akan semakin menarik. Saya Syifa pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Pikir Pakar selanjutnya. Pikir Pakar, diskusi asik bersama pakar. Baik, BIPA di hati, gitu. Mari sama-sama yuk. BIPA di Tiba di hati. hati.